밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you this morning? Oh, alhamdulillah. I'm fine too. Thank you. Okay. Today, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Today, our material is simple present. Do you know, guys, what is simple present? No? Okay, let me tell you. Simple present is a tense yang biasa kita gunakan dalam daily life yang terjadi pada masa sekarang. Kejadian atau fakta yang terjadi pada masa kini. Nah, function dari simple present tense ini digunakan untuk general truth. General truth. Dan juga untuk habitual action. Nah, apa sih general truth itu? So, general truth adalah fakta fakta about something. Fakta yang memang terjadi atau memang yang benar-benar dipercayai. Contohnya, the sun rises from the east. People need oxygen to breathe. Nah, ini adalah contoh dari general truth. Yang pertama, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Contoh yang kedua, people need oxygen to breathe. Manusia atau orang membutuhkan oksigen untuk bernapas. Benar nggak, guys? Nah, contoh yang habitual action yaitu I usually go to the library every Sunday. Ini adalah contoh penggunaan sentence habitual action. I usually go to the library every Sunday. Nah, apa sih pattern dari simple present ini? Nah, ini akan jelaskan dari positif, negatif, dan interrogatifnya. Kita mulai dari affirmative atau kalimat positifnya. Untuk patternnya ada subject plus verb one. Nah, untuk simple present ini kita menggunakan verb one ya guys ya, ditambah objek. Contoh kalimatnya yaitu you play game. Nah, untuk penggunaannya ini, you ini sebagai subjeknya, play ini
sebagai verb-nya. Sorry. Dan give ini sebagai objeknya. Untuk contoh yang kedua, Miss akan kasih contohnya itu she drinks coffee. Nah, ada yang tahu nggak kenapa she drinks ini menggunakan s? Nah, kenapa she drinks coffee ini menggunakan s? Karena subjeknya adalah she. Nah, subjek itu kan ada I, we, you, they, he, she, it. Nah, penggunaan s atau is itu hanya digunakan untuk subjek he, she, and it. Nah, itulah kenapa dia menggunakan s, karena subjeknya adalah she. Okay, do you understand, guys? Okay, now let's move on to the negative pattern. Nah, untuk kalimat negatif ini kita hanya perlu menambahkan not setelah subjek. Nah, berarti untuk rumusnya subject plus not plus verb one plus object. Oke. Ini adalah bentuk pattern dari kalimat negatif. Untuk contohnya, you ditambah not, play, game. Nah, you ini subjek, not ini kalimat negatifnya, play ini verb one-nya, dan game ini sebagai objeknya. Nah, untuk contoh yang kedua juga begitu. Kita ambil yang she drinks coffee. She drinks coffee. Untuk kalimat negatif, apa yang perlu kita tambahkan? Yes, not. Jadi kita harus menggunakan not setelah subjek. Berarti she don't drink coffee. Do you get it, guys? Okay. Now let's move on to the interrogative pattern. Nah, untuk kalimat tanda tanya ini kita menggunakan do or does ditambah apa, guys? Yes, subject. Ditambahkan subject, ditambah verb one plus object. Nah, remember ya, untuk interrogatif ini kita harus menggunakan tanda tanya di akhir kalimatnya, di akhir sentence. Nah, untuk contohnya, Miss akan kasih don't you know me? Nah, ini kira-kira kalimat tanda tanya yang berbentuk apa, guys? Apakah dia positif atau negatif? Yes, dia itu berbentuk negatif karena ada not. Nah, kalau untuk menggunakan
snowing. Doesn't ini guys hanya digunakan untuk he, she, it. Remember ya, she, he, it. Sama seperti penggunaan s atau is. Nah, kira-kira murid Miss paham nggak apa yang sudah kita pelajari hari ini? Paham ya? Oke. Now, our material has been explained, guys. So if you